Tahun 2025 sebentar lagi. Saat ini sudah masuk bulan November, kemudian Desember. Nah, teman-teman sahabat sosial, di sepanjang tahun 2024 ini, silakan komen apakah lancar bantuan yang diterima. Ada beberapa program bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Bukan saja bantuan reguler, namun beberapa program bantuan tambahan juga disalurkan pemerintah. Apalagi saat ini transisi era pemerintahan Prabowo Subianto. Mudah-mudahan tentunya di sisa akhir bulan, akhir tahun ini segera dituntaskan proses pencairan bantuan sosial. Silakan komen di bawah jika teman-teman belum cair bantuannya. Untuk tahun 2025 kita menyampaikan siap-siap bagi penerima bantuan sosial akan dihapus sebagai penerima manfaat jika masuk dalam kategori ini. Nah, teman-teman, di masa pemerintahan Prabowo Subianto tentunya harapan kita semoga penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Kategori peserta apa saja yang akan dihapus datanya sebagai penerima bantuan sosial. Nah, teman-teman, kita akan sampaikan info detailnya. Silahkan ditonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby di channel ini. Di video kali ini kita akan coba menyampaikan rekapan data-data poin-poin terkait di tahun 2025 terjadinya perubahan mungkin saja, kemudian ada harapan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, dan itu yang akan segera diterapkan nantinya, apalagi di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita akan sampaikan kategori apa saja yang akan dihapus datanya sebagai penerima bantuan sosial. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas support dari teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, teman-teman, ada link di bagian deskripsi, tentunya menuju halaman Facebook resmi kami, Media Bansos. Kita menyampaikan beberapa informasi-informasi detail dalam bentuk video pendek. Terima kasih teman-teman. Kita langsung saja menyampaikan informasi pembahasan utamanya. Di tahun 2024 sudah disalurkan beberapa program bantuan sosial. Bagi teman-teman tentunya ada yang mendapatkan bantuan utama, bantuan reguler, kemudian ada beberapa yang mendapatkan bantuan tambahan. Sebut saja BLT BBM, kemudian BLT El Nino, kemudian teman-teman ada yang dapat yaitu bantuan beras, kemudian ada yang dapat bantuan keluarga bagi untuk pencegahan rawan stunting. Nah, teman-teman, ada juga yang mendapatkan bantuan atensi. Dari semua program bantuan tambahan tersebut, tentunya harapan diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat tentunya. Kita sampaikan informasi yang pertama. Yang pertama, bagi penerima bantuan sosial yang akan dihapus datanya adalah berpenghasilan di atas rata-rata UMR ataupun UMK. Kenapa demikian? Karena berpenghasilan di atas upah minimum regional atau upah minimum provinsi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya atau anggota keluarganya yang ada dalam kartu keluarga. Nah, teman-teman, kemudian ada korelasinya tentunya bagi yang berstatus penghasilan di atas rata-rata ini sudah masuk dalam keluarga, tentunya keluarga mampu. Nah, poin kedua yaitu merupakan golongan keluarga mampu, keluarga sejahtera. Penerima bantuan sosial diharapkan itu bagi keluarga golongan kurang mampu, keluarga miskin, keluarga prasejahtera, keluarga miskin ekstrim. Dan itu yang akan memenuhi sasaran untuk penerima bantuan sosial di tahun 2025. Selain dari itu, akan dihapus datanya sebagai penerima manfaat, apalagi tentu terjadi perubahan status anggota keluarganya yang sudah bekerja, kemudian sudah mendapatkan penghasilan tetap, maka bersiap akan dihapus datanya sebagai penerima manfaat dan akan digantikan dengan
penerima cadangan yang baru diusulkan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan. Poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu status anggota keluarganya ada yang bekerja sebagai ASN atau PNS, bisa saja TNI, Polri, karyawan BUMN, termasuk juga karyawan BUMD atau pejabat setingkat desa, setingkat kelurahan. Nah, itu yang akan dihapus datanya sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2025 karena masih banyak yang menunggu antrian untuk mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Tujuan utama adalah agar teman-teman sahabat sosial dapat memenuhi keadilan sosial tentunya. Bagi yang berhak itu yang mendapatkan. Bagi yang tidak berhak, silahkan teman-teman untuk mengajukan diri agar dikeluarkan sebagai penerima manfaat. Jadi di tahun 2024 ini ketika kami menyampaikan informasi, ada saat ini lagi proses tes CPNS, kemudian tes P3K, tes masuk TNI, tes masuk Polri. Mungkin saja dari sekian penerima manfaat di tahun 2024 ada salah satu status anggota keluarganya yang diterima sebagai ASN atau PNS di kalangan pejabat pemerintah. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu ya pentingnya agar diupdate datanya dan akan diverifikasi datanya setiap bulan. Kemudian informasi yang keempat, nah teman-teman, yaitu merupakan anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif. Dan ini korelasinya yaitu yang merupakan berpenghasilan di atas rata-rata tadi. Makanya teman-teman sahabat sosial yang berpenghasilan di atas rata-rata itu biasanya merupakan anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, jika mendapatkan salah satu bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT, terutama PKH itu tidak lagi memiliki unsur komponen PKH. Maksudnya apa? Bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat. Ada 3 komponen yang harus memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH. Kenapa demikian? Yang pertama yaitu komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang kedua, komponen pendidikan meliputi anak sekolah SD, SMP, SMA ataupun SMK. Kemudian yang ketiga itu komponen kesejahteraan sosial. Ini meliputi lanjut usia, kemudian penyandang disabilitas, dan yang terbaru yaitu korban pelanggaran HAM berat. Jika tidak lagi memiliki unsur 3 komponen tersebut, maka di tahun 2025 tidak akan mendapatkan bantuan lagi seperti bantuan PKH. Nah, teman-teman sahabat sosial, bantuan PKH dan BPNT ini akan tetap dilanjutkan di tahun 2025. Saat ini lagi proses verifikasi dan verval data. Di bulan November 2024 siapa saja yang akan berhak nanti mendapatkan untuk alokasi bulan November dan Desember. Jika tidak berhak lagi, maka akan digantikan dengan penerima yang lagi antrian hasil validasi data baru. Jadi teman-teman sahabat sosial, untuk hal ini yang perlu diketahui yaitu jika sudah mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT, maka tidak bisa mendapatkan bantuan seperti BLT dana desa jika dilanjutkan lagi di tahun 2025. Atau sebaliknya, jika belum mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, masuk dalam golongan keluarga kurang mampu, miskin ekstrim, maka bisa berhak mendapatkan BLT dana desa. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita menyampaikan informasi tambahan yang tadi sudah ya, terkait golongan-golongan yang akan dihapus datanya sebagai penerima manfaat. Kemudian di tahun 2025 ini ditunggu untuk program terbaru dari pemerintahan Prabowo Subianto. Yang pertama yaitu program makan bergizi gratis. Jadi bukan lagi makan siang gratis, namun programnya adalah makan bergizi gratis. Ini diberikan untuk anak sekolah PAUD, SD, TK termasuk juga. Kemudian untuk SMP, SMA ataupun SMK termasuk juga ibu hamil. Jadi teman-teman, mulai awal tahun 2025 segera dilaksanakan untuk proses penyaluran program makan bergizi gratis. Semoga lancar dalam prosesnya nanti. Terima kasih, jangan lupa dibagikan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.